wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin asyraful anbiya'i wa khatamul mursalin. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bertemu untuk membahas tentang kematian dan juga kehidupan akhirat. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bahwasannya setiap makhluk akan mengalami kematian ataupun kehancuran. Apabila manusia telah mati, maka putuslah semua amalannya kecuali 3. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Jika apabila anak Adam itu telah meninggal, terputuslah semua amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin, yaitu adalah sedekah jariyah, sedekah yang mayit pernah berikan ketika masa hidupnya. Apabila sedekah itu terus masih tetap dipertahankan dalam kehidupan dunia dan bermanfaat bagi kehidupan orang muslim, maka itu pahalanya akan terus mengalir kepada si mayit. Kemudian yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bihi, yaitu adalah ilmu yang bermanfaat. Apabila si mayit pernah mensedekahkan ilmunya, mengajarkan ilmunya semasa hidupnya, maka pahala dari ilmu tersebut akan terus mengalir walaupun si mayit sudah tidak berada di alam dunia ini lagi. Kemudian yang ketiga adalah waladun solihun yad'u lahu, yaitu adalah anak soleh yang mendoakan orang yang tuanya yang sudah meninggal. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya ketika orang tuanya itu sudah meninggal. Ketika ada orang yang membacakan Al-Quran, membacakan surat Yasin, dan juga berbagai surat lainnya di dalam Al-Quran, yang perlu kita pahami adalah bahwasannya bacaan tersebut tidak akan sampai kepada si mayit. Tetapi sesungguhnya bacaan tersebut pahalanya akan kembali kepada orang yang membaca Al-Quran itu. Sedangkan apabila mereka setelah membaca Al-Quran, dosa mereka diampuni, mereka mendapatkan pahala, kemudian mereka mendoakan dalam majelis pembacaan Al-Quran tersebut yang hadir mendoakan si mayit, maka sesungguhnya doa itulah yang akan sampai kepada si mayit, bukan bacaan Al-Quran tersebut. Mengapa? Karena sesuai dengan dalil tadi, bahwasannya apabila orang meninggal, orang itu terputus amalannya kecuali 3 amal tersebut, yang salah satunya adalah orang tua yang mendoakan anaknya. Kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah, hal yang akan kita bahas selanjutnya adalah tentang adanya akhirat ataupun adanya kebangkitan, yaitu kehidupan setelah mati. Kebenaran kehidupan setelah mati, apabila ada orang yang meragukannya, kita dapat menjawabnya dengan beberapa jawaban. Yang pertama adalah dengan kisah Ashabul Kahfi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menidurkan sekelompok pemuda bukan dalam hitungan jam, tetapi dalam hitungan 300 tahun. Kemudian Allah membangunkan kembali sekelompok pemuda itu dan Allah menghidupkanlah sekelompok pemuda itu. Ini menunjukkan bagi Allah betapa mudah untuk menidurkan atau mematikan seseorang, kemudian menghidupkannya dan membangunkannya kembali. Kemudian jawaban yang kedua adalah apabila kita memperhatikan tanah kering, tanah yang gersang, seperti dalam surat Al-Fussilat ayat 39, bagaimana jika kalian melihat tanah yang gersang, tanah yang kering, tanpa ada bibit tanaman sekalipun atau tanpa ada bibit tumbuhan, kemudian Allah menurunkan di atasnya air, maka engkau akan lihat tanah tersebut menjadi subur dan menjadi ditumbuhi oleh tanaman. Padahal tumbuhan itu berasal dari ketiadaan. Lalu subhanallah, sesungguhnya
begitu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan kembali apa-apa yang sudah ada, apa-apa yang pernah hidup di atas bumi, kemudian Allah bangkitkan, sungguh amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu hadirlah atau datanglah hari pembalasan. Setelah itu akan datang hari di mana manusia dibalas apa yang mereka perbuat. Mereka tidak bisa lagi bersaksi dengan mulutnya. Dalam surah Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Yaitu pada hari itu manusia tidak lagi berbicara dengan mulutnya, tetapi kedua tangannya lah yang akan menjadi saksi. Kedua tangannya lah yang akan menjadi saksi. Dan juga kedua kakinya lah yang akan menjadi saksi atas apa yang dikerjakan oleh manusia tersebut. Semoga pembahasan pada kali ini bisa bermanfaat bagi pemirsa, yaitu yang harus kita pahami bahwasanya apabila kita berkumpul dalam majelis membaca ayat suci Al-Quran, sesungguhnya bukan ayat itu yang sampai kepada mayit, tetapi doa orang-orang yang membaca doa Al-Quran, doa orang-orang yang telah membaca Al-Quran tadi, doanya lah yang akan sampai kepada si mayit. Kemudian apakah boleh berdoa untuk mayit? Sungguh boleh. Mengapa? Karena Rasulullah SAW ketika dia melewati kubur, dia membacakan doa Assalamualaikum ya ahli kubur, antum salafuna wa nahnu bil athar. Artinya boleh mendoakan orang yang sudah meninggal. Yang tidak boleh adalah apabila kita meminta atau na'udzubillah kita meminta perlindungan dari orang yang sudah meninggal. Semoga bermanfaat para pemirsa sekalian. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.